Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fahmi. Saya akan menjelaskan materi tentang proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Pengenalan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang mewujudkan tujuan bisnis, mulai dari input, kemudian mendapatkan nilai untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen, dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses dengan atributnya sendiri yang berkontribusi mencapai tujuan dari superprosesor. Karakteristik proses bisnis. A. Definisi adalah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Urutan adalah suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan secara dengan waktu dan ruang. C. Pelanggan adalah sebuah penerima harus memiliki proses bisnis. D. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. E. Keterkaitan adalah sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. F. Fungsi silang adalah sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Manfaat proses bisnis. A. Menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. B. Menyediakan laporan yang memberikan kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. C. Memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan dasar yang bergerak dengan cepat. D. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. E. Percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. F. Memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. G. Lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware merupakan komponen penting yang digunakan untuk masukkan berbagai data yang nantinya akan disusun menjadi sebuah informasi. Hardware umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. 1. Input device. Input device atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Contoh perangkat masukan yaitu keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contoh perangkat lunak komputer yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan network card. 3. Processing device. Processing device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Proses penerimaan data dilakukan oleh input device. Setelah data diterima dan data tersebut akan diproses oleh processing device untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Begitu pemrosesan data selesai, hasilnya akan langsung ditampilkan melalui perangkat output. 4. Storage device. Storage device merupakan perangkat keras yang fungsi utamanya untuk menyimpan data. Setiap komputer desktop, laptop, tablet, dan ponsel cerdas memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan di dalamnya dan juga mendapatkan device penyimpan eksternal mandiri yang dapat dipakai di berbagai jenis perangkat. Contoh storage device yaitu hard disk, floppy disk, dan USB flash device. Software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna
untuk menjalankan suatu perintah. Software mengendalikan hardware komputer untuk melakukan proses pengubahan data menjadi informasi. Berikut komponen yang ada dalam teknologi informasi. 1. Data, yaitu fakta mentah yang tidak terorganisasi. 2. Informasi, yaitu data yang terorganisir memiliki makna. Sistem, yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Komputer, yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi terkontrol yang tersimpan pada memori alat tersebut. Alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Mempermudah cara komunikasi. Bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dapat mempermudah cara komunikasi. Email merupakan salah satu contoh hasil bisnis sebagai sarana utama berkomunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. B. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Teknologi internet memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi hanya dengan satu kali klik. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. D. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk mendukung suatu proses bisnis. E. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggannya, termasuk pengumpulan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. F. Aktivitas bisnis selama 24 jam ialah dengan perkembangan teknologi, kegiatan bisnis tidak lagi terbatas waktu. Oke, sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.